Berita selanjutnya pemirsa datang dari Polres Metro Jakarta Barat yang menggerebek sebuah rumah di kawasan Cengkareng yang digunakan sebagai markas judi online yang dijalankan oleh sindikat terorganisir yang memiliki hubungan dengan Kamboja. Penggerebekan ini merupakan hasil pendalaman kasus setelah sebelumnya 4 orang pelaku berhasil ditangkap pada Kamis 7 November kemarin. Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah di kawasan Cengkareng yang digunakan sebagai markas judi online yang dijalankan oleh sindikat terorganisir yang memiliki hubungan dengan Kamboja. Penggerebekan ini merupakan hasil pendalaman kasus setelah sebelumnya 4 orang pelaku berhasil ditangkap pada Kamis 7 November kemarin. Keempat pelaku tersebut yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka diketahui bertugas untuk menampung rekening-rekening milik warga yang kemudian dikirimkan ke Kamboja menggunakan handphone. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M. Syahdudi menjelaskan bahwa para pelaku ini memiliki peran yang jelas dalam menjalankan operasional judi online ini. 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan rekening dan kartu ATM milik warga kepada pelaku utama yang kemudian mengirimkan rekening tersebut menggunakan handphone ke Kamboja. Setelah dilakukan pendalaman, mereka berhasil mengamankan 4 orang lainnya yang juga terlibat dalam jaringan tersebut. Polisi berhasil menangkap total 8 orang pelaku dengan rincian sebagai berikut, yang berinisial RS yang berusia 31 tahun, DAP yang berusia 27 tahun, Y yang berusia 44 tahun, ME yang berusia 21 tahun, RF yang berusia 28 tahun, RH yang berusia 29 tahun, AR yang berusia 22 tahun, dan DRD yang berusia 28 tahun. Pengungkapan tindak pidana perjudian online dengan modus operandi perjualbelikan rekening, di mana dengan rekening tersebut digunakan sebagai rekening penampungan transaksi keuangan perjudian online di Kamboja. Ini kita ketahui adalah jaringan internasional perjudian online. Kami sampaikan bahwa hal ini terungkap diawali dengan adanya informasi bahwa di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ada transaksi ataupun modus operandi memperjualbelikan rekening yang digunakan untuk transaksi perjudian online. Atas informasi tersebut, maka tim gabungan yang terdiri dari Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat dan juga unit Reserse Kriminal Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan dan pendalaman, penyidik berhasil mengamankan yang pertama 4 orang, di mana 4 orang ini baru saja selesai menyerahkan buku rekening dan kartu ATM kepada pelaku utama yang selama ini menampung rekening-rekening milik warga masyarakat dan untuk selanjutnya dikirim dengan menggunakan handphone ke negara Kamboja. Dari hasil mengamankan 4 orang tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan pendalaman dan berhasil mengamankan 4 orang berikutnya, di mana 4 orang ini juga berperan sebagai perekrut warga masyarakat untuk dibuatkan rekening bank dan juga ATM-nya, dan kemudian dari rekening bank tersebut diberikan 1 unit handphone, kemudian dari handphone tersebut diinstal aplikasi M-Banking, dan kemudian dengan handphone tersebut serta dengan data terkait dengan PIN ATM, kemudian juga password M-Banking-nya dan juga kartu ATM-nya, satu paket dikirim ke negara Kamboja untuk digunakan sebagai rekening penampungan judi online. Dan di sana juga yang menampung adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja sebagai pengelola ataupun situs judi online yang ada di negara Kamboja. Dari hasil pengungkapan tindak pidana perjudian online ini, penyidik membagi dalam 3 klaster pelaku. Klaster pertama adalah klaster peserta. Peserta ini dimaksudkan adalah orang-orang yang warga masyarakat yang menyerahkan ataupun menyewakan rekening pribadinya untuk diserahkan kepada
tersangka utama untuk selanjutnya digunakan rekening tersebut sebagai penampungan transaksi keuangan perjudian online. Kemudian kluster kedua adalah terkait dengan penjaring peserta. Penjaring peserta ini ada 3 orang yang berhasil kita amankan. Tugasnya adalah merekrut ataupun menjaring warga masyarakat. Kemudian juga karena penyidik juga curiga terhadap perilaku para tersangka ini, ada indikasi para pelaku menggunakan narkoba, maka dilakukan serangkaian tes urin, dan ternyata dari 8 orang tersangka ini 6 orang dinyatakan positif urinnya mengandung narkoba jenis sabu. Berdasarkan pengakuan tersangka ini, dalam satu kali pengiriman handphone dan juga aplikasi m-banking ini, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu terbagi-bagi, 2 juta untuk si masyarakat ataupun warga yang memiliki nomor rekening, dan juga si perekrut jaringan itu, perekrutnya. Jadi 500.000 untuk perekrut, warga diberikan 1 juta rupiah, dan si RS ini dapat sama sekitar 1,5 juta juga. Kemudian biaya untuk pembelian handphone juga dibiayai dari negara Kamboja sebesar 2-3 juta rupiah, termasuk ongkos kirim. Ongkos kirim itu sekitar 5 juta. Ongkos kirim dan biaya-biaya koordinasi bahasanya. Total dalam satu kali pengiriman itu, satu rekening, tersangka mendapatkan uang 10 juta rupiah. Itu berapa kali Pak dikirim? Itu tadi, sepanjang tahun 2022 sampai dengan saat ini sudah 1081 kali pengiriman. 500.000 itu untuk perekrut yang buka ATM-nya gitu. Si kluster kedua itu, penjaring. Jadi iming-iming keluarga untuk buka rekening gitu. Seperti itu, diiming-imingi uang hanya dengan uang 1 juta. Ini warga masyarakat yang menyerahkan rekening, apakah itu diserahkan atau disewakan, itu diberikan imbalan 1 juta. Para pelaku ini terbagi dalam 3 klaster yang masing-masing memiliki peran dalam menjalankan sindikat judi online. 3 klaster ini melibatkan berbagai peran, mulai dari para peserta yang menyerahkan rekening pribadi mereka untuk disewa, hingga penjaringan yang merekrut masyarakat untuk memberikan rekening mereka dengan imbalan uang. Tersangka utama yang berinisial RS yang berperan sebagai pengumpul rekening kemudian menginstal aplikasi m-banking di handphone dan mengirimkannya ke Kamboja. Klaster pertama adalah para peserta yang menyerahkan rekening mereka. Klaster kedua adalah para penjaring yang merekrut masyarakat untuk menyewakan rekening mereka. Dan klaster ketiga, di mana tersangka utama mengumpulkan rekening-rekening dan mengirimkannya ke aplikasi m-banking ke Kamboja. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan BITV melaporkan.